Berbagai macam barang dibawa pemudi menuju kampung halaman, mulai dari koper, kardus hingga gas LPG turut diangkut. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bajai juga turut meramaikan momen mudik. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, berbagai tulisan-tulisan yang memotivasi hingga menyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Seorang muazin masjid di kawasan Kemiri Muka, Beji, Kota Depok meninggal dunia saat tengah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Peristiwa duka tersebut terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam saat seorang muazin, Marji, sedang menunaikan sholat tarawih bersama jamaah lainnya di Masjid Jami Abu Salam, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok. Namun saat hendak melakukan gerakan sujud, tubuh korban tiba-tiba terjatuh dan tidak lagi terbangun. Jamaah lain yang berada di sekitar lokasi sempat berusaha memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Selama hidupnya, sosok Marji dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan. Almarhum juga dikenal sering mengumandangkan azan dan menjadi bagian penting dari keluarga besar Masjid Jami Abu Salam. Itu sudah mempunyai riwayat penyakit jantung, sudah masang ring. Ya. Terus beliau memang orang yang aktif di masjid, orang yang rajin ibadah. Di luar bulan puasa pun dia orang yang ahli ibadah. Memang sudah takdir Allah untuk meninggal di dalam masjid pada saat sholat tarawih ya. Kejadian ini meninggalkan duka mendalam bagi para jamaah yang mengenal sosok almarhum sebagai pribadi yang taat beribadah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas setelah ditabrak mobil travel dari arah berlawanan. Diduga kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang ditumpangi korban gagal menyalip kendaraan di depannya. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Jilikriwut kilometer 18 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang ibu rumah tangga tewas setelah motor yang dikendarai anak laki-lakinya terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil travel. Korban mengalami luka parah di bagian kepala, kaki, dan patah tulang rusuk. Petugas bersama warga langsung mengevakuasi korban ke RSUD terdekat. Peristiwa kecelakaan bermula saat sepeda motor yang ditumpangi korban melaju dari arah Jalan Tangkiling menuju ke arah Jalan Bundaran Besar, Palangkaraya. Tiba di lokasi, pengendara motor berusaha menyalip iringan kendaraan di depannya, namun saat bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil pickup sehingga pengendara motor terkejut dan mengerem mendadak. Akibatnya sepeda motor menjadi tidak terkendali dan terjatuh, sementara itu korban terlempar dan terseret masuk ke jalur kanan. Di saat bersamaan muncul mobil travel dari arah berlawanan karena jarak sudah terlalu dekat, pengemudi mobil tidak sempat menghindari dan akhirnya menabrak korban. Anak korban selamat dalam peristiwa tersebut, sedangkan sang ibu meninggal dunia setelah sempat dibawa ke IGD rumah sakit. Kasus kecelakaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga ini telah ditangani petugas unit Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan truk tangki permuatan gas LPG milik Pertamina dengan truk cold diesel muatan gabah padi terjadi di ruas tol Tangerang Merak. Tidak ada korban jiwa namun supir truk mengalami luka-luka ringan. Kecelakaan yang melibatkan truk tangki pengangkut gas LPG milik Pertamina dengan truk cold diesel bermuatan gabah padi. Kedua kendaraan tersebut melintas di jalur yang sama menuju arah Tangerang. Kecelakaan diduga saat truk muatan gabah padi pecah ban, sehingga truk tangki LPG yang berada di belakangnya tak sempat menghindar dan tabrakan tidak terhindarkan. Dalam kecelakaan tidak ada korban jiwa namun supir truk cold diesel mengalami luka ringan.
Ya pemirsa, menjelang Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026, arus kendaraan yang hendak menyeberang dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat. Antrian kendaraan yang keluar Bali menuju Jawa mengular hingga puluhan kilometer dari area pelabuhan. Ekor antrian dari arah Denpasar tercatat mencapai kawasan Banjar Sumbersari atau sekitar 10 km dari Pelabuhan Gilimanuk. Sementara itu di dalam pelabuhan seluruh kantong parkir dermaga juga terpantau penuh oleh kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa, termasuk antrian sepeda motor. Untuk mendukung kelancaran penyeberangan di lintasan Selat Bali, sebanyak 31 kapal dioperasikan. Pihak kepolisian juga terus memantau perkembangan arus kendaraan di sekitar kawasan Gilimanuk, mengingat potensi peningkatan volume kendaraan diperkirakan masih akan terjadi menjelang libur Nyepi dan Lebaran. Oh gitu. Nah, ini jangan pencet ini, kali ini berhenti. Ya, volume kendaraan kembali meningkat di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Namun di tengah kepadatan arus mudik, tulisan-tulisan dengan kata-kata motivasi hingga nyeleneh berseliweran terpampang di belakang kendaraan pemudik beserta barang bawaan pemudik. Berbagai macam barang dibawa pemudik menuju kampung halaman, mulai dari koper, kardus hingga gas LPG turut diangkut. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bajai juga turut meramaikan momen mudik. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, berbagai tulisan-tulisan yang memotivasi hingga menyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai penanda perjalanan para pemudik sudah dimulai dan menjadi canda tawa bagi pemudik yang ada di belakangnya. Tidak hanya kata-kata menyeleneh saja, jalur Pantura juga diramaikan oleh pemudik yang membawa burung peliharaan mereka. Mulai dari burung merpati, kenari, hingga cucak hijau turut diboyong ke kampung halaman. Para pemudik takut jika hewan peliharaannya akan mati lantaran tidak ada yang merawat selama pemiliknya mudik. Diketahui gelombang arus mudik terus terjadi di jalur Pantura dan Dinas Perhubungan mencatat lebih dari 20.000 kendaraan melintas di jalur Pantura Cirebon. Selain kendaraan bermotor, kepadatan kendaraan juga terjadi karena banyak truk besar melintasi di jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah padatnya arus mudik, sebuah posko istirahat unik hadir di jalur Puncak Bogor. Bernuansa Timur Tengah, posko ini menjadi tempat singgah nyaman bagi pemudik yang kelelahan. Perjalanan mudik yang panjang seringkali menguras tenaga para pemudik. Di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, sebuah posko istirahat hadir dengan nuansa berbeda yang mengusung konsep Timur Tengah yang menarik perhatian. Ornamen Aladin, area istirahat yang nyaman, serta berbagai fasilitas gratis seperti pemeriksaan kesehatan, pijat refleksi, area bermain anak, serta area laktasi untuk ibu menyusui disiapkan untuk memulihkan kondisi para pemudik. Kita membuat suatu pos dengan konsep yang menarik sehingga terlihat eye-catching, terlihat unik, yang dimana kita menginginkan masyarakat dapat hadir datang ke sini. Suasana posko yang berbeda ini pun disambut antusias para pemudik. Kehadiran posko istirahat seperti ini diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman agar perjalanan mudik tetap lancar hingga tujuan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC
MNC Insurance Business Group berbagi kepedulian melalui penyaluran bantuan sosial kepada para lansia di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Acara yang diselenggarakan bersama MNC Peduli dan Ocean Dental ini menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama para lansia yang membutuhkan perhatian dan juga dukungan. MNC Insurance Business Group berbagi kebahagiaan bersama para lansia di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Pada acara bertajuk Berbagi Hangat Merajut Asa yang turut didukung MNC Peduli dan Ocean Dental, MNC Insurance Business Group menyerahkan bantuan sosial kepada panti yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan penghuni panti. Selain memberikan bantuan sosial, kegiatan CSR MNC Insurance Business Group ini juga mengajak para lansia untuk melukis dan bernyanyi bersama. Kali ini MNC Insurance Business Group bersama MNC Peduli menggandeng Ocean Dental untuk berbagi kasih sayang dan kepedulian dengan kakek nenek, opa oma kita di Panti Sosial Tresna Werda Bumi Mulia 3. Kami berharap kehadiran kami dapat memberikan kebahagiaan dan sedikit warna dalam keseharian mereka. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir dan berbagi bersama di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3. Bagi kami, ini merupakan suatu kesempatan yang baik kepada kami untuk saling bisa berbagi. Kehadiran dan kebersamaan yang dibangun dalam kegiatan ini memberikan semangat dan kebahagiaan bagi para penghuni Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3. Orang kakek nenek di sini sangat senang nih dapat kunjungan seperti ini ya, diajak melukis bersama-sama, ya itu akan juga melatih motorik dan juga perkembangan mental dan spiritual kakek nenek. Kegiatan CSR yang dilakukan MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance, PT MNC Asuransi Indonesia, dan PT MNC Insurance Broker merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Buletin Ais Pagi kembali sesaat lagi.